Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam kondisi dan keadaan apapun kita saat ini, kita tetap meyakini bahwa kasih Tuhan tetap melingkupi semua kita. Karena itu, pada saat ini kita akan disapa oleh sabda Tuhan. Mari kita bersama mengawalinya dengan berdoa. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Allah, bersyukur melewati sepanjang hari ini lagi dalam kemurahan dan kasih setia Tuhan. Kami mau bersama-sama kembali berefleksi di saat ini Tuhan. Karena itu tolong kami ya Roh Kudus, sehingga kami terus dituntun oleh perenungan firman Tuhan dalam menjalani hidup kami. Amin. Firman Tuhan kita akan baca bersama dari Daniel pasal 1 ayatnya yang ke-8. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, tema kita pada kesempatan ini adalah hidup yang berintegritas. Nah, dalam perjalanan kehidupan ini ada banyak pilihan yang diperhadapkan kepada setiap kita yang menuntut integritas daripada kita. Misalnya saja ada seorang pegawai yang di kantornya ia diajak oleh pimpinannya untuk bersekongkol membuat sebuah rekayasa laporan yang akan membuat mereka untung. Tapi bawahan ini memilih untuk tidak menuruti pimpinannya dan pada akhirnya ia harus tersisi dan ia harus disingkirkan karena dia tidak mau kompromi dengan dosa bersama pimpinannya. Hal-hal semacam inilah yang sering juga kita alami dalam hidup kita. Dalam situasi yang lain kita diperhadapkan kepada pilihan. Nah, sama dengan Daniel yang dimana diungkapkan dalam perikop yang salah satu ayatnya kita baca saat ini kalau kita perhatikan dari ayat 1 hingga ayat 21. Daniel di sini menyatakan ketegasannya untuk tidak makan makanan yang dimakan Raja Babel karena makanan tersebut lebih dulu telah dipersembahkan kepada berhala. Padahal Bapak Ibu makanan ini lezat. Daniel memilih makan sayur dan minum air putih. Sikap Daniel ini Bapak Ibu Saudara-saudari melanggar titah raja. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia lebih takut kepada Tuhan ketimbang kepada raja. Sehingga tindakannya ini mendapatkan respon penghargaan sikap Daniel dari Tuhan. Sehingga ia memperoleh hikmat dan kepandaian yang melebihi orang-orang pada masa tersebut. Melebihi kepandaian hikmat orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam situasi kehidupan saat ini, tentu pilihan-pilihan hidup diperhadapkan kepada setiap kita. Oleh karena itu lewat perenungan kita pada saat ini kita diingatkan untuk memilihnya dalam tindakan kita yang menyatakan integritas iman
kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari bersama kita terus menyatakan kepekaan kita terhadap kehendak Tuhan, sehingga yang kita prioritaskan dalam memilih apapun dalam hidup kita adalah kehendak Tuhan, yang menunjukkan bahwa kita adalah orang yang hidup dalam integritas. Sebagai orang yang terus mempertahankan, memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki ketimbang kompromi dengan dosa. Tapi sayangnya kita seringkali tergoda oleh kenikmatan atau kelezatan yang ditawarkan walaupun itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan. Untuk menghindari semuanya itu, mari bersama saya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita semua terus mengandalkan pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita berhikmat memilih pilihan hidup ini untuk menunjukkan integritas kita sebagai anak-anak Allah. Kiranya apa yang kita telah jalani sepanjang hari ini, kita refleksikan bahwa apakah kita tetap menyatakan integritas kita atau kita sudah mulai digoyahkan oleh tawaran-tawaran dunia yang nikmat. Mari di kesempatan ini kita refleksikan dan kita mengambil tindakan untuk terus mengupayakan hidup dalam integritas kita sebagai anak-anak Allah yang mengutamakan apa yang Allah kehendaki. Amin. Mari kita bersyukur. Kepadamu ya Allah kami menyatakan syukur untuk hikmat dan kebijaksanaan yang kami terus alami lewat firman-Mu. Kiranya dalam hati yang sungguh-sungguh dan dengan iman kami terus mensyukuri sapaan firman-Mu yang terus mengajak dan mengajar kami. Seperti apa kami harus bertindak sebagai anak-anak-Mu, bahkan untuk terus hidup menyatakan integritas kami sebagai umat yang telah Engkau selamatkan ini. Tuhan, kiranya hari demi hari kami makin dituntun untuk menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan beriman kami ini. Pada malam ini Tuhan, kami akan beristirahat. Kiranya kami terus dilindungi oleh-Mu dan peristirahatan kami juga menjadi bagian dari kami terus mengalami karya tangan Tuhan untuk tubuh kami makin kuat dan sehat. Tuhan, berkati apa yang telah kami langsungkan hari ini dan mohon pertolongan-Mu untuk setiap hal yang kami akan kerjakan di hari-hari yang akan datang. Di dalam dan melalui Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.